Saudara, kita baca Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, Tuhan Yesus menegur Petrus dengan kata, "Enyahlah iblis." Sebab apa, saudara? Sebab Petrus barusan membuat satu pernyataan yang menentang rencana Allah. Di dalam ayat yang ke-22 tadi dinyatakan, Tuhan Yesus bilang, Petrus memakai pikirannya sendiri, memakai pikiran manusia. Adalah rencana Allah bahwa Tuhan Yesus ke Yerusalem ditangkap, disalib, dan bangkit pada hari ketiga untuk keselamatan umat manusia, untuk menebus dosa manusia. Tapi Petrus yang pakai pikirannya sendiri bilang, itu tidak bisa, menentang rencana Allah. Dan yang menentang rencana Allah itu hanya pikiran manusia yang disusupi oleh iblis. Kalau kita memakai pikiran kita sendiri, maka iblis secara licik akan memakai pikiran kita itu, menyusup ke dalam pikiran kita itu untuk menggolkan rencananya, yang menimbulkan kekacauan, egois, yang menimbulkan pertengkaran, yang menimbulkan banyak masalah. Saudara-saudara, kita harus memakai pikiran Allah. Dalam rencana keselamatan yang Tuhan lakukan, kita pakai rencana Allah, kita terima rencana Allah, bahwa di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit, oleh darahnya, oleh tubuhnya dihancurkan di kayu salib, kita diselamatkan. Pakai rencana Allah, terima rencana Allah. Saudara-saudara, kalau dalam hidup ini kita menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Allah, maka ada banyak damai sejahtera, sukacita, kasih karunia di dalam kehidupan kita. Dan ada banyak keputusan-keputusan yang salah bisa dihindarkan. Mungkinkah? Mungkin, saudara. Di dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16b, kami memiliki pikiran Kristus. Kalau memiliki pikiran Kristus, maka memiliki pikiran yang sinkron dengan pikiran Allah. Dan itu sangat dimungkinkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Pada waktu kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Allah tinggal di dalam kita. Apalagi kalau setelah itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu, saudara-saudara, kita baca firman dalam terang Roh Kudus, pagi, malam kita baca, lalu kita renungkan baik-baik firman itu, maka saudara, firman yang berisi pikiran Allah ini akan membentuk pola pikiran kita, sehingga pola pikir kita menjadi sesuai dengan rencana Allah. Milikilah pikiran Kristus. Tuhan memberkati. Amin.